Selamat siang, terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di Sekretariat Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan. Saat ini kami akan melakukan beberapa klarifikasi terkait dengan kepentingan hukum klien kami, Andri, sehubungan dengan adanya pemberitaan dan juga somasi 12 yang telah dilakukan oleh mantan istri Andri. Saya perkenalkan, saya Oktolin Huta Galung sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradi Jakarta Selatan. Sebelah kiri Rika Irianti, Ketua PBH Peradi, Pantas, Bernard, dan juga teman-teman di sini pengurus semua. Dalam acara ini, dalam menyikapi persoalan hukum ini, maka kita telah sepakat di antara pengurus bahwa PIC yang ditunjuk untuk ini adalah saudara Pantas dan Bernard. Nah ini juga kan, jangan stres, santai. Santai, Pak. Nah, jangan stres, santai aja, nggak ada apa-apanya, ya kan? Oke, kami sekarang mulai kepada saudara Pantas untuk menjelaskan persoalan hukum yang dihadapi oleh Andre yang telah kita tanggapi. Silakan, Tas. Ya. Baik, terima kasih teman-teman media atas kehadirannya pada konferensi pers hari ini. Jadi pada hari ini kami akan menanggapi yang pertama itu adalah adanya somasi yang pertama dan somasi yang kedua dari saudari Roro Fitria yang dilayangkan melalui kuasa hukumnya. Dan terhadap somasi tersebut kami sudah memberikan tanggapan secara tertulis, yaitu kemarin pada tanggal 15 Februari ya? Ya. 15 Februari 2023. Nah, kemudian adapun hal-hal yang menjadi bahan atau tanggapan kami terhadap somasi tersebut, yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu nomor 3648 garing PDTG garing 2022 garing PAJS tertanggal 26 Desember 2022. Nah, kalau kita mencermati permintaan dari saudari Roro Fitri ya terkait dengan yang pertama itu adalah permintaan terkait nafkah istri, kemudian permintaan terkait dengan nafkah anak gitu. Nah, nafkah istri ini terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah mut'ah, kemudian yang kedua adalah idah. Jadi kalau kita lihat somasinya, besaran yang diminta adalah sebesar 95 juta sekian. Kemudian kami juga telah menanggapi terkait dengan permintaan tersebut. Yang pertama adalah bahwa klien kami, Pak Andri ini menyatakan gitu, saat ini kondisinya memang secara finansial itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan isi putusan terkait dengan pembayaran nafkah idah dan mut'ah yang ditetapkan oleh putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, kemudian yang kedua mengenai adanya permintaan terhadap nafkah anak yang berdasarkan putusan Pengadilan Agama itu ditetapkan sebesar 5 juta per bulan. Nah, terkait dengan hal tersebut, klien kami sudah melakukan kewajibannya, yaitu memberikan nafkah anak sebesar 1 juta rupiah per bulan. Nah, kalau kemarin rekan-rekan juga mengamati statement yang disampaikan oleh saudari Roro Fitria di media yang menyatakan bahwa klien kami ini tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak, dan yang bersangkutan juga menyatakan hanya memberikan 1 juta untuk jangka waktu 6 bulan. Nah, faktanya kalau kita lihat di dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa putusan tersebut baru inkrah di tanggal 21 Januari 21 Desember tahun 2022. 2 bulan lalu. Artinya baru 2 bulan yang lalu lah putusan itu berkekuatan hukum tetap dan dijalankan oleh para pihak, dalam hal ini ke klien kami. Nah, kalau kita melihat bukti yang telah diajukan oleh klien kami sampai dengan Februari 2023 itu sudah melakukan transfer yang besarannya memang belum bisa sesuai dengan putusan pengadilan karena mengingat kemampuan dari klien kami saat ini yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, kemudian kan klien kami ini saat ini memang kondisinya sedang kalau bahasanya lagi kurang bagus ya,
Nah, sedang membangun usahanya yang saat ini sedang jatuh. Nah, memang kemampuan yang dimiliki hanya sebesar itu untuk saat ini. Tapi klien kami sudah mengatakan bahwa untuk selanjutnya kalau memang di sini kan ada sebenarnya permintaan dari klien kami terkait dengan aset-aset yang saat ini berada dalam penguasaan saudari Roro Fitria, yang kalau itu bisa dikembalikan mungkin nanti bisa digunakan untuk membayar kekurangan terhadap atau kewajiban untuk membayar nafkah anak dan juga nafkah terhadap istri. Nah, itu juga yang jadi salah satu tanggapan kami di dalam tanggapan somasi kami. Nah, kemudian ada hal-hal yang kami juga ingin sampaikan klarifikasi terkait dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh saudari Roro Fitria selama ini terkait dengan yang pertama itu adalah mengenai soal anak ya. Saudari Roro Fitria ini dalam beberapa kesempatan di media selalu mengatakan mengenai kelahiran anak itu di tanggal 24 Agustus 2022. Nah, sementara faktanya kalau kita melihat ke dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa anak yang bernama Muhammad Sultan Al-Fatir itu lahir tanggal 9 Juli tahun 2022. Jadi artinya kami juga tidak tidak mengetahui apa alasan dari saudara Roro Fitria ini memberikan informasi yang tidak benar mengenai kelahiran dari Sultan ini. Nah, itu yang kedua. Mungkin untuk yang selanjutnya mungkin hal-hal lain yang ingin diklarifikasikan oleh rekan saya, saudara Bera, silakan. Ya, saya coba lanjutkan ya, ya. Oke ya. Jadi di dalam tanggapan kita terhadap somasi mereka ini juga ada di sini yang saya perlu tegaskan masalah pertemuan dengan anak. Jadi klien kami ini untuk bertemu anaknya sampai saat ini tidak bisa ya, betul ya, ya. Iya, jadi itu juga tertuang ke dalam amar putusan sebenarnya bahwa untuk bertemu dengan anak itu tidak boleh dihalang-halangi, harus memberikan akses. Nah, itu juga ada dalam tanggapan kita bahwa kita mintakan akses untuk bertemu dengan anak. Ya, memberikan akses kepada klien kami untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak. Nah, itu kita tegaskan juga kepada saudari Roro untuk memberikan akses kepada klien kami. Kemudian masalah aset, ya saya tegaskan juga supaya aset itu dikembalikan dalam somasi kita. Kita minta dikembalikan itu paling lambat tanggal 21 Februari 2023. Kemudian tuh lanjut atau belum? Ya, udah tadi itu ya. Iya. Informasi lain yang perlu memang teman-teman media ketahui. Pertama adalah bahwa klien kami dengan Roro itu menikah tanggal 29 Desember 2021. Itu di KUA Mampang yang dicatat. Namun fakta sebenarnya 2 bulan sebelum tanggal, lebih kurang 2 bulan sebelum tanggal 29 Desember 2021, bahwa klien kami dengan Roro itu udah menikah siri. Pada saat itu adalah disebut maharnya adalah 2.120.000. Artinya bagi klien kami juga aneh ketika harus pada saat akad nikah ada mahar baru. Padahal itu nggak boleh. Mahar yang disebut 290.122.021 rupiah itu kan nggak boleh sebenarnya secara hukum. Itu pertama. Yang kedua yang perlu kami klarifikasi adalah berdasarkan data kami ingin juga sebenarnya mengetahui siapa sebenarnya nama Roro ini. Kami punya bukti pertama adalah dari sebuah bank bahwa Roro itu bernama Fitria Nur Utami. Itu pertama. Kedua, siapa ayahnya Roro? Setelah menikah ya? Setelah menikah klien kami sama Roro ziarah ke makam
ayahnya, dan di dalam batu nisan makam ayah jelas namanya adalah Suprapto. Titik, tidak ada bin apapun, tidak ada embel-embel di depan dari nama Suprapto. Apakah Roro itu keturunan Ningrat? Ya mungkin teman-teman media bisa mengklarifikasi itu kan, tetapi kami punya bukti yang jelas gitu. Ini klien kami sama Roro lagi ziarah di makam ayahnya yang bernama Suprapto. Makam Kuncen bukan Hah? makam Kuncen. Makam Kuncen di Jogja ya. lokasinya di Jogja. Bukan di makam kerajaan. Jadi bukan di makam kerajaan, ini TPU Dari mana tuh, Bang? Kuncen. Kuncen. Kuncen Jogja. Pekuncen. Kuncen ya? Kuncen. Nah, Kuncen Jogja. Ini kan jelas ya, valid sumber ini. Ini tidak ada cerita fiktif, tidak ada cerita rekayasa. Begitu juga dengan nama Fitria Nur Utami. Itu informasi kita dapat dari sebuah bank. Sehingga kita nggak tahu juga ini apakah Fitria Nur Utami ini berbeda dengan Roro Fitria binti R Suprapto Basuki. R Suprapto Basuki. Di makam itu hanya Suprapto. Saya nggak tahu ini R ini apa. Ini nggak ada. Dan ini blank, nggak ada juga. Ini nggak tahu dia kakeknya siapa. Nah, kakeknya nggak tahu. Di makam nggak ada itu tercantum bin siapa, nggak ada. Hal itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin silakanlah teman-teman. Mungkin ada informasi tambahan yang harus kita klarifikasi. Mumpung juga ada Andre sini, mungkin dia akan bisa juga menjawab beberapa hal yang dia alami selama pernikahan sampai gugatan perceraian, diputus dan ingkrah. Silakan teman-teman. Bang, selain tadi sanggahan dan bukti-bukti baru yang abang sampaikan, itu tujuan utama apa, Bang? Tujuan kita hanya satu. Pasca perceraian nggak perlu ada ribu-ribu, adem, tenang, kan begitu. Semua hal bisa selesaikan kok. Klien kami bikin ketemu anaknya, kasih dong. Kalau dituntut berlebih ya kondisinya seperti ini. Kalau dia punya duit nggak mungkin dia datang ke PBH. Dia pasti akan cari advokat profesional yang bisa dia bayar. Ini membuktikan bahwa kondisi ekonomi saat ini adalah ya seperti ini. Makanya kita terima, karena PBH itu selalu melakukan bantuan hukum secara pro bono. Apa bukti dia tidak mampu? Ada pernyataan dia, ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Saat ini ya, kalau kita nggak tahu namanya Jakarta ya. Hari ini kita nggak mampu, besok miliuner. Hari ini kita miliuner, besok miskin. Kan itu Jakarta. Ini kondisi yang dialami dia saat ini gitu. Jadi kewajiban dia selaku ayah, dia akan penuhi saat ini sesuai kemampuannya. Kan nggak tahu, berdoalah dia. Mudah-mudahan 2 bulan lagi konglomerat. Jadi bukan hanya berapa nih? Bukan hanya enggak ya per bulan, bukan hanya 5 juta, mungkin 50 juta sebulan dikasihnya. Kalau dia udah mampu itu anak, nggak mungkin lah untuk anak itu orang bapak itu pelit, gitu-gitu nggak mungkin. Tapi kondisi inilah harus dipahami. Gitu. Bang, berarti artinya Bang Ali sendiri artinya menegaskan bahwa tidak dikatakan kata Roro nggak bertanggung jawab itu selama sebulan tidak pernah nafkahi itu, harus sekali nafkahi cuma 1 juta itu tidak benar. Artinya tiap bulan abang tetap membayarkan itu dengan kemampuan Bang Ali sendiri gitu. Jadi sejak putusan itu pengadilan diterapkan, saya udah memberikan sebanyak 2 kali, Bang ya. Dan itu saya sesuai kemampuan. Jadi kalau dia bilang ada di bulan Agustus, sementara di bulan Agustus tanggal 22 dia kabur dari rumah pun saya masih transfer itu nilainya 6.250.000. Itu saya bayar. Itu langsung transfer dari rekening customer saya langsung ke dia. Jadi kan selama ini kan dia bilang saya nggak pernah nafkain. Ini Agustus saat kita ada buktinya juga, Bang. Ini ada pembayarannya, dia transfer sesuai kemampuan kan. Kalau kita bicara dengan putusan pengadilan, maka kita bicara setelah ingkrah. Bukan ketika proses berjalan, bukan itu dong. Jadi 6 bulan itu kita bingung. Putusan pengadilannya Desember akhir ya?
Hah? 16. Akhir Desember ya? Iya. Sekarang Februari baru 2 bulan. Gimana cara membaginya di media? 1 juta bagi 6 160.000, gimana caranya? Bang, kalau untuk aset-aset yang memang masih ada jual dan untuk membayar tadi yang kewajiban abang itu gitu. Ya itu asetnya apa aja itu? Itu mungkin aset-aset berharga juga atau yang istilahnya ada nilai jualnya di situ atau seperti apa itu? Iya, kalau buat klien kami ya jelas ada nilainya gitu kan. Nah, sebenarnya kan yang klien kami mintakan kembali itu adalah aset-aset milik pribadi dan juga pihak ketiga. Nah, aset-aset pihak ketiga ini juga yang sebenarnya kalau menurut keterangan klien kami sampai saat ini sudah dalam tahap untuk melakukan upaya hukum juga gitu. Kalau memang aset-aset pihak ketiga tersebut tidak dikembalikan, makanya di dalam tanggapan somasi kami memberikan waktu sampai dengan tanggal 21 Februari. 21 ya? 21 Sampai tanggal 21 Februari ini untuk segera dikembalikan. Nah, dari klien kami ini list aset yang disampaikan adalah itu ada yang berupa berkas-berkas kepemilikan tanah, kemudian ini pihak ketiga Iya, Ya. BPKB, Honda CBR, kemudian ada Vespa, ada motor listrik, ada motor trail, kemudian juga spare part racing. Nah, kemudian juga anak kerja untuk bengkel dari Pak Andri. Nah, kemudian juga ada perlengkapan aparel racing, ada rompi, ada jaket, kemudian pakaian, kemudian ada aksesoris perlengkapan, itu ada jam tangan, kemudian ada batu cincin, kemudian ada gesper, ada vape, ada vape, ada terion, kemudian ada lemari Oakley, lemari helm, lemari jaket, sofa workshop, kemudian ada kunci motor mobilizer, motor Honda CBR 1000 itu. kunci motor Honda CBR 1000, kemudian ada kitab-kitab sunnah wa jamaah, kemudian ada barang-barang elektronik berupa seperangkat audio full custom, TV, kemudian mobil remote control. Nilainya sampai berapa itu? Kalau Kalau nilai gini, itu kan punya customer. Ini bengkel customer titip ke Andre untuk diperbaiki. Nah, itu dia tidak bisa tidak lanjuti untuk memperbaiki itu karena yang mau diperbaiki itu masih di sana gitu. Jadi kalau nilai agak susah kita menilai itu. Ada nggak nilainya kayak gitu? Kisarannya aja Pak. Ya kalau Vespa kan bisa kehitung itu PNB Vespa itu nilainya hampir 250 juta kayaknya. Itu beneran punya ketiga. Customer punya Wah, ketiga. nah, Vespa punya customer. Ada suratnya sana itu surat lengkap. Iya. Nah ini berkas surat tanah ini surat tanah lumayan juga ya Bang. Nah, surat tanah itu 7.000 meter kan? 7.000 meter punya orang. Sertifikat ya? Iya. Enggak buat Tapi tahu sertifikat sendiri. artinya itu belum dikembalikan artinya kenapa? Padahal kan itu sifatnya ya, Penting. Penting. KTP saya pun sampai sekarang belum. Makanya saya jelaskan ya, kenapa saya ke PBH. Saya ke PBH itu waktu saya pengen ngurus KTP ke kantor kelurahan di daerah Ulu Jamia, Jakarta Selatan. Saya lihat ada ini, saya hubungi makanya. Terus akhirnya setelah saya datang ke kantor ini untuk menceritakan apa sebenarnya semua, baru saya tahu itu awalnya dari situ. Jadi atau saya karena KTP saya sampai detik ini juga masih sama dia atau yang Roro kan. Itu aja sih. tapi udah Pak Aditnya ada upaya abang sendiri untuk minta langsung mungkin ngedatangin rumah Roro untuk mengambil semua aset-aset abang ini. Oh udah, karena dihubungin juga udah kan dari awal waktu dari kasus perceraian pertama sidang itu kan udah sebenarnya udah diminta, karena kan hal pentingnya saya mesti ini banyak alat kerja sih yang pasti ya, alat kerja saya untuk ya mengerjakan menyelesaikan beberapa pekerjaan saya nih kepada konsumen yang akhirnya tertunda pending, itu saya udah tagih terus begitu. Responnya Bang, Roro apa? Responnya Roro apa? Pas abang minta. Nggak ada respon apa nggak ditanggepin. Enggak bertemu ya? Halo? Bertemu Yang nggak? satu Bertemu itu. Nggak pernah bertemu kan? Nggak bertemu. Bang, secara pandangan hukum ini melihatnya seperti apa, artinya ini kan ada barang-barang berharga atau mungkin aset bisa dibilang gitu punya pihak ketiga gitu yang memang bukan punya klien abang gitu, dan secara pandangan hukum sendiri itu gimana Bang? Artinya itu aset yang ditahan sama dia gitu dan itu bisa
harus untuk dibalik. apa ya? Digugat eh, secara ya, itu penggalapan atau seperti Ya, ya. apa tuh? Secara pandang hukum. Ya makanya di dalam ini udah kita kirimkan ini ya. Somasi. Ini bentuknya bukan hanya tanggapan terhadap somasi dari saudari Roro, tetapi juga ada somasi dari pihak kami. Ini adalah somasi pertama. Jadi di dalam sini juga kita mintakan terkait dengan item-item tersebut yang tadi disebutkan rekan saya itu. Jadi kalau tidak dikembalikan, di situ ada dugaan pidana, dugaan tindak pidana, dan terpisah itu masalahnya dengan permasalahan perceraian dan nafkah itu. Kira-kira seperti itu. Pidananya bentuk apa, Bang? Artinya penggelapan. Penggelapan. atau apa? Betul, penggelapan. Tapi karena ada pihak ketiga juga di sana, milik pihak ketiga, mungkin pihak ketiga itu pun kalau tidak dikembalikan, ya bisa melaporkan. Inilah sampai saat ini kita tahan lah pihak ketiga itu untuk membuat laporan ya. Tetapi kalau memang tidak dikembalikan juga setelah kita somasi ya, mungkin ada yang akan kita jalankan upaya hukum seperti itu. Bang, pihak ketiga sendiri artinya udah mencoba menghubungi apa, artinya untuk bisa gimana caranya nih barang gua bisa balik gitu. Udah beberapa kali. Bang, kan saya berusaha untuk memberikan apa, menjelaskan ini sedang diurus sama tim kuasa hukum. Nah, dia agak ngerendah lah percaya, karena kan barang dia cukup itu sangat berharga banget lah. Saya tahu nilainya itu. Itu berikut yang surat tanah itu, Bang, yang sampai 3.000 meter itu punya pihak ketiga juga. Iya, keluarga itu. Oh, itu punya keluarga. Keluarga. Dan itu kenapa bisa ada di sana, Bang? Penyerahan itu kan di rumah kan, waktu itu kan memang kita masih suami istri kan, karena saya tinggal di rumah ya saya bawa gitu kan. Ada kok fotonya juga untuk waktu penyerahan itu. Jadi semua barang-barang ini kan sebenarnya ada di rumah itu karena kan sebelumnya mereka terikat dalam perkawinan kan. Jadi artinya ya memang barang-barang ini di sana, tapi ketika ini sudah selesai kemudian Pak Andri ini udah nggak tinggal di sana, ya artinya itu tertinggal di sana gitu. Nah, sekarang itu yang coba diupayakan untuk dipindahkan kembali seperti itu. Mas Andre, Roro sendiri tahu kalau barang-barang itu adalah bukan milik pribadi. Dia tahu, dia banyak tahu. Tahu, Tahu. tapi tetap melakukan itu ya. Iya. Tadi juga sempat mengatakan dia ketemu anak, artinya akan melakukan langkah apa, Bang? Terkait untuk supaya ada peluang ketemu anak, Bang. Mungkin ke Komnas Anak atau Belum sih, sampai saat ini belum lah sampai sana. Kita masih coba itikat baik lah di sini. Kita udah balas, kita udah respon somasi dari pihak Roro. Kemudian kita mintakan juga untuk diberikan akses penuh kepada anak. Tapi kalau memang somasi kita tidak diindahkan, ya mungkin kita akan sampai ke step-step seperti itu. itu untuk somasi sendiri itu menunggu berapa lama? Ya, Ada di seperti tadi sebelumnya kita bilang ini sampai tanggal 21 Februari. Jadi komunikasi by WA atau video call emang nggak somasi, Bang? Sering saya, tapi nggak pernah dibalas. Udah di blok. Iya. Ini terakhir Januari saya masih WA, masih SMS, baik-baik kok. Ya, Sip. ada lagi? aman. Aman. Terima kasih. Udah. Thank you. Ya, untuk terakhir Terakhir, mau sampaikan di media. Perlu lah. Ya, kita balikin atau apa? Semoga bisa dapat apa, sama-sama bahagia lah. Iya, Jadi itu aja. ya nggak perlu seperti ini sebenarnya sih. Ya, makanya saya juga berharap Roro juga berpikir lah, ini anak soal yang akan melihat nantinya bang, Iya, jejak betul. digital. Karena saat ini yang dirugikan anak saya yang terbesar. Itu aja sih.